Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulaiman SPD MPD, salah satu dosen tetap di program studi keperawatan Universitas Yatsi Madani Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pancasila dalam prodi keperawatan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, instruction, dan assessment, atau yang disingkat dengan DIA, merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery di mana saya menyediakan berbagai materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Asesmen yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel kuis dan menyelesaikan kasus serta membuat rancangan proposal guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran. Yang saya terapkan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Pancasila dalam prodi keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib di universitas. Berada di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pancasila merupakan mata ajar yang mempelajari tentang teori dalam prodi keperawatan. Mahasiswa dibekali dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara moral, etika, dan nilai. Pemberian perkuliahan dalam mata ajar keperawatan. Pemberian perkuliahan dalam materi ajar prodi keperawatan adalah untuk membangun, melestarikan budaya-budaya yang menjadikan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini adalah melestarikan Pancasila serta membekali para mahasiswa mempunyai integritas yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terhadap profesi yang dia emban di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan menunjukkan sikap tanggung jawab atas bidang keahlian secara mandiri serta menguasai konsep atau nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila ini adalah yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan praktek-praktek keperawatan berdasarkan norma moral dan cita-cita. Kemudian, berperan sebagai warga negara dan bangsa, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta
pendapat atau mampu menghargai pendapat orang lain, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjaan secara mandiri. Tujuannya adalah mahasiswa mampu dan memahami Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi Pancasila sebagai dasar negara. Mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, melaksanakan Pancasila sebagai sistem etika. Yang terakhir adalah menganalisis dan menjadi pola hidup Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Jadi deskripsi singkat tentang pengajaran Pancasila ini adalah Pancasila adalah mata kuliah yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Pancasila dan menerapkan dalam profesi keperawatan dengan kajian materi sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kemudian Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila adalah pola hidup Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Untuk pertemuan kita ke depannya adalah 14 pertemuan. Nah, kemudian masing-masing kelompok sudah dibagi 6 kelompok, di mana kelompok itu memegang satu materi. Kemudian masing-masing kelompok itu mempresentasikan ke depan, kemudian kita diskusi tanya jawab, lalu kita evaluasi dan diberikan tugas untuk bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Bobot penilaian yang saya gunakan adalah kehadiran, kemudian tugas, UTS, dan UAS, di mana kehadiran itu adalah 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SKL atau Student Centered Learning. Sistem SKL ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif. Sistem SKL terdiri dari pembelajaran interaktif diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. SKL itu sendiri terdiri dari yang pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tentang tertentu untuk mengatur pembelajaran, kemudian mempresentasikan dan membahas isu-isu terbaru seperti kasus-kasus yang merebak di negara Indonesia seperti kasus-kasus pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Yang kedua, berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu untuk mengatur pembelajaran kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, base study dengan cara mengambil berbagai kasus
kasus-kasus yang baru ya. Supaya apa? Supaya mahasiswa mengikuti perkembangan pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah Pancasila yang baru saja saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan cuplikannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita seperti biasa. Baik, sebelum kita melaksanakan perkuliahan kita, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita absensi dulu atau link absensinya disiapkan, silakan dibuka dan kalian langsung absensi. Sudah selesai semuanya absensinya? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, Bapak akan memaparkan skema atau proses perkuliahan kita melalui rencana pembelajaran semester. Kalian bisa dilihat di sini ya, RPS-nya. Kita akan mengalami atau berproses selama 14 pertemuan ya. Dan materi yang akan kita bahas di sini adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada tahun atau pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia mengikrarkan bahwa yang pertama adalah apa? Ada yang ingat? Yang pertama adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, dari sinilah satu tonggak sejarah bangsa, di mana Sumpah Pemuda ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa kita mulai merintis kemerdekaan. Nah, dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Bahasa Indonesia itu berasal dari rumpun Melayu ya. Seperti apa rumpun Melayu bangsa-bangsa di Asia apa? Malaysia, Brunei, Singapura ya. Indonesia itu adalah rumpun Melayu. Kenapa bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Melayu? Ya. Kalau perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu cuma aja ya, cuma bahasa ya. Mau kemana, mau kemana, itu bedanya. Karena Indonesia adalah negara yang besar, bangsa yang besar. Nah, bahasa Melayu ini dijadikan bahasa sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Diambil dari rumpun atau Melayu. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pada saat itu adalah pasar internasional atau sering dijadikan lintas internasional perdagangan adalah Selat Malaka. Maka bahasa Melayu itu dikenal di seluruh Nusantara. Nah, para pemuda dan para pendiri bangsa mengambil bahasa Melayu itu adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dijelaskan di dalam slide-nya ya. Yang pertama sebagai sebuah bangsa, embrio bangsa Indonesia dapat dilacak dari ke-7 Masehi. Kemudian di sini ditandai munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Demak, Singosari, Samudra Pasai, Banten, Tidore dan lain-lain. Di sini meskipun dalam perjalanannya sejarah setiap kerajaan
atau daerah terlibat berbagai konflik. Setiap kerajaan di daerah yang ada dalam wilayah Nusantara memiliki jiwa yang sama, jiwa bangsa yang dijunjung bersama, menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad ya. Salah gitu. Nah, Bapak jelaskan di sini Indonesia sebelum merdeka ya, sifatnya masih berbentuk kerajaan. Yang namanya kerajaan mudah sekali diadu domba. Mudah sekali diadu, terutama pihak kolonial Belanda ya, mudah sekali untuk mengadu domba kerajaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka pun adalah sifatnya serabutan ya. Bersifat kedaerahan. Jadi mudah sekali bangsa ini jadi domba. Ya. Makanya kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3 itu bisa runtuh semua. Kenapa? Karena bangsa kita mudah sekali diadu domba. Dari perjalanan kerajaan Majapahit, Singosari, kemudian ada lagi di sini Demak, dan Singasari, Samudra Pasai, Banten dan lain sebagainya. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang masih bisa diadu domba, sehingga bangsa kita mudah sekali mempunyai kerajaan runtuh, kerajaannya runtuh. Sampai sekarang bangsa Indonesia ya, sampai sekarang mudah sekali diadu domba, dihasut. Orang kita gampang sekali dihasut. Misalkan ada salah satu contoh ya, dalam di kelas kalian sendiri di sini ya, kamu diomongin sama misalkan temannya, nah kamu ini bisa berantem karena tidak berpikir secara logis, benar atau salahnya, main hantem aja ya, ujung-ujungnya ya kan terjadi perpecahan. Oke, baik, di sini dalam slide yang berikutnya, pada masa kerajaan ini ya, atau kerajaan lampau ya, istilah Pancasila dikenali dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Suta Soma. Ini adalah di masa Majapahit. Apa isinya? Di sini ada 5. Tidak melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh mabuk minuman keras. Berarti udah dari dahulu itu buku Prapanca tuh udah mengarang buku. Ya. Jadi Indonesia kedepannya nih dari sini, dari awalnya budaya nasional kita dari kerajaan Majapahit. Lahirlah nanti cikal bakal atau embrio Pancasila. Kita membahas tentang tonggak sejarah bangsa Indonesia, yaitu dari Sumpah Pemuda. Kemudian kita akan lanjut ya dari proses Sumpah Pemuda. Akhirnya Indonesia ya, melalui sidang BPUPKI ya, mengemukakan teori-teori negara perseorangan, kemudian paham negara integralistik. Nah, di sini Bapak Muhammad Yamin mengusulkan ya, Pancasila itu ada 5 ya, yaitu pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kebangsaan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini menurut Muhammad ya. Kemudian menurut Insinyur Soekarno ya, Pancasila itu diusulkan ada 5: nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan. Ini menurut Soekarno. Kemudian muncul pertama kali naskah Pancasila
Nah, awalnya Pancasila itu disepakati menurut deklarasi Charter Jakarta ya, Jakarta Charter ya, yaitu Pancasila yang pertama itu adalah memeluk agama Islam atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan melaksanakan syariat Islam. Yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat, kelima sama. Yang berbeda adalah nomor 1. Akhirnya ketika melalui sidang kembali, karena di Indonesia itu banyak yang memeluk agama non-muslim di wilayah timur, maka Insinyur Soekarno mengusulkan kembali bahwa yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu bersifat umum, maksudnya tidak menjalankan syarat-syarat Islam. Artinya menjalankan syarat-syarat Islamnya dihapus. Kenapa? Karena negara kita berbeda agama. Makanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, konflik ini sampai sekarang ya masih ada yang pro dan kontra, bahwa negara ini merasa bahwa bangsa ini adalah negara agama ya, yang memerdekakan negara ini adalah negara Islam. Kenapa? Itu contohnya dirubah sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam. Padahal tidak, karena negara kita negara yang melindungi agama ya, bukan negara agama. Maka ditetapkan bahwa sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kemudian keadilan. Nah, kalian bisa dilihat di sini jelas di Piagam Jakarta. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Negara Islam dong berarti kan. Maka sampai sekarang itu sering terjadi kayak Islam radikal ya, terus kayak terorisme dan lain sebagainya, kena hasutan ya bahwa bangsa ini adalah negara Islam. Pernah terjadi lagi di zamannya setelah kemerdekaan ya, ada sebuah pemberontakan di mana pemberontakan itu ingin mendirikan negara Islam. Siapa yang memimpin? Kartosuwiryo itu sudah berhasil mendirikan negara Islam dan dia sudah mendeklarasikan kemerdekaannya di Cisayong gitu, daerah Garut. Daerah Garut itu sudah Indonesia itu adalah negara Islam. DITII, Darul Islam ya Indonesia, DITII, tentara Islam. Nah, siapa Kartosuwiryo ini? Kartosuwiryo salah satu pejuang bangsa sama. Awalnya dia adalah pejuang bangsa, tapi dia mempunyai ide yang berbeda ya, bahwa bangsa ini dimerdekakan oleh orang Islam. Dia tidak menerima ya, negara ini negara Pancasila. Akhirnya dia ingin merdeka sendiri. Dan pemberontakan ini berhasil ditumpas dan dibersihkan ya, sejak di zaman Soeharto, bahwa Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan gagal mendirikan negara Islam. Ya baik, selanjutnya di sini rumusan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau kalian dengar sering ada pemberontakan ingin negara Islam, sebenarnya udah wajar. Karena dari zaman kemerdekaan pun Indonesia itu selalu dihadapkan oleh masalah agama. Awal mulanya tentara Indonesia pun sebenarnya tentara Islam.
awal mulanya adalah apa? Sebelum menjadi TNI, awalnya adalah Hizbullah. Hizbullah itu tentara Allah waktu itu, dia berjuang. Berbentuklah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Berubah lagi menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Berubah lagi menjadi apa? ABRI, ya kan? Angkatan Bersenjata Indonesia. Berubah lagi menjadi TNI. Itu awal mulanya. Makanya sering di Indonesia itu dihadapkan oleh masalah agama. Kenapa? Karena satu kubu merasa mereka lah yang berjuang untuk mendirikan bangsa. Jadi sampai sekarang mungkin nanti masih ada aja masalah agama seperti terorisme. Terorisme di Indonesia kalau masalah agama cepat ditumpas ya. Tapi kalau terorisme yang menyangkut seperti separatis di Papua sulit itu. Tapi kalau yang berbau Islam radikal gampang. Itu adalah suatu kendala. Kenapa di Indonesia teroris gampang sekali ya diungkap itu. Tapi kalau kasus seperti terorisme lain seperti ingin memerdekakan dirinya seperti di Papua, kok sulit sampai sekarang ya? Nggak selesai. Padahal ya sudah dinyatakan adalah terorisme. Mungkin ada suatu PR buat bangsa kita. Oke, thanks, terima kasih. Ada yang bertanya dan kita diskusi tentang kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada pertanyaan, silakan. Pak, kenapa masa kerajaan Indonesia setelah kemerdekaan semakin hari semakin tidak berdaya? Ya, oke. Kenapa bangsa Indonesia atau kerajaan yang ada di Indonesia semakin hari semakin tidak berdaya? Karena itu faktor dari runtuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu adalah karena politik adu domba. Ya, seperti di Banten, kerajaan Banten adu domba saudara dengan saudaranya, ya, Sultan Haji dengan kerajaan. Jadi domba sama-sama keluarga, ya. Kemudian dengan kerajaan lain dari kerajaan kecil, kerajaan besar jadi domba akhirnya runtuh. Nah, kenapa semakin hari semakin tidak berjaya? Karena negara Indonesia mulai menuju ke arah nasional. Perjuangannya mulai bersatu, ya. Mulai bersatu. Karena kerajaan-kerajaan kecil itu mudah sekali diadu domba. Itu masalahnya. Makanya semakin hari semakin tidak berjaya karena semakin nggak ada habis, runtuh, ya. Dengan adanya pergerakan nasional lewat apa? Lewat tonggak sejarah kita yaitu Sumpah Pemuda. Itu ya. Ya baik, Bapak akan tanyakan pada kalian bagaimana atau sebagai evaluasi Bapak kalian menguasai materi ini. Bapak akan tanyakan kepada kalian bagaimana sejarah singkat Pancasila atau bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana sejarah singkat Pancasila? Kalian mampu menjelaskan kajian sejarah dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Baik. Dari perkenalkan, nama saya Supriyanti akan menjelaskan sejarah singkat dari Pancasila. Bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1445 lahir Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk karena waktu yang memisahkan kita. Bapak titipkan. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.